Mau tahu yang ini atau mau tahu yang itu? Ini, itu, ini, itu. Jadi serba penasaran nih. Yuk cari tahu. Assalamualaikum Sobat Ceria. Sobat Ceria, bagaimana kabar kalian di bulan Ramadan ini? Meskipun kita sedang puasa, kita harus tetap semangat ya Sobat Ceria. Nabil dan Fahri lagi ada di mana tuh Sobat Ceria? Sepertinya ada di sebuah tambak. Tambak apa ya itu? Wah. Sepertinya terlihat ada banyak udang tuh. Assalamualaikum Sobat Ceria. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di acara Yuk Cari Tahu. Kali ini kita bakal mengajak kalian semua mengunjungi pertambakan udang yang terletak di daerah Muara Gembong, Bekasi. Mau tahu keseruannya? Yuk cari tahu. Oh iya, ternyata Nabil sama Fahri sedang ada di peternakan udang nih. Wah, seru juga nih. Yuk kita samperin Sobat Ceria. Sobat Ceria, rupanya Nabil dan Fahri sudah bersama pemilik tambak udang tuh. Pemiliknya bernama Muhammad Ihsan. Nama tambak udang ini Mina Mekar Sejahtera. Tambak udang ini berlokasi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Kalau begitu, yuk kita cari tahu udang jenis apa sih di tambak ini. Om, mau nanya nih, udang di sini jenis budayanya itu apa ya? Budidayanya? Budidayanya. Jenisnya budidaya udang ini, udang yang kita budidayakan di sini itu jenisnya udang Faname. Udang Faname itu sejenis semacam udang putih yang ada di Indonesia. Atau udang peci kalau orang sini bilang. Peci. Udang peci. Nah, udang Faname ini penamaan dari asalnya di sana sudah dinamakan udang Faname. Menurut Om Ihsan selaku pemilik tambak udang ini, beliau memilih usaha budidaya tambak udang karena udang merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peluang pasar ekspor yang tinggi. Om, apa bedanya udang di sini sama udang yang lain-lain? Udang di sini memang sudah dikembangkan untuk dibudidayakan secara massal gitu ya. Kalau bedanya mungkin dari nama udah beda dengan udang-udang yang ada di wilayah sini sendiri seperti udang windu atau black tiger gitu ya. Udang peci, udang putih tadi itu ya. Bedanya dia memang bukan asli udang lokal. Bukan asli sini ya? Ya, udang dari luar. Nah, dikembangkan, dibudidayakan karena memang mempunyai ketahanan yang lebih bagus terhadap antibodinya gitu ya, sehingga untuk pemeliharaannya jauh lebih mudah dan mudah dikontrol lah gitu. Meski pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, namun usaha budidaya tambak udang tetap menjadi andalan usaha budidaya di Indonesia. Selain itu, menjadi petambak udang Faname adalah usaha yang menjanjikan dan ikut berkontribusi pada upaya penyerapan tenaga kerja. Apalagi saat ini banyak orang ter-PHK akibat terdampak COVID-19. Ya. Udang Faname itu berasalnya dari mana ya, Om? Itu dia asalnya dari Hawaii. Indukannya itu sebenarnya dari Hawaii atau dari California, dua wilayah di Amerika yang benihnya itu dikirim atau indukannya itu dikirim ke sini. Ini udah penuh ya. Nah, Sobat Ceria, ternyata udang Faname memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis udang lainnya. Di antaranya lebih tahan serangan penyakit, pertumbuhan lebih cepat, masa pemeliharaan lebih singkat, daya tahan hidup tergolong tinggi selama pemeliharaan, dan pemberian pakan yang relatif lebih mudah. Udang Faname atau biasa juga disebut Lithopenus faname merupakan udang introduksi. Habitat asli udang Faname adalah di perairan pantai Pasifik Barat Amerika Latin. Lithopenus faname yang pada masa awal masuk ke Indonesia sebagian berasal dari Nicaragua dan Meksiko.
Om. Kalau udang faname di sini itu hidupnya itu di air tawar atau di air asin? Udang faname itu hidupnya di antara air tawar dan air asin. Disebutnya air payau. Habitatnya di muara seperti ini. Karena ini wilayahnya sendiri namanya Muara Gembong. Di sini banyak muara, sehingga airnya sejenis air payau. Jadi udang faname ini secara kultur memang habitatnya cocoknya dibudidayakan di perairan air payau seperti di Muara Gembong ini. Gitu. Sobat ceria, udang faname ini ternyata hidup di air tawar loh. Tempat budidaya udang faname ini disarankan harus berada di tempat kosong dengan lahan yang cukup luas. Jenis pakan udang faname adalah pelet yang difermentasikan, lalu setelah itu baru bisa diberikan kepada udang faname sebagai makanan mereka. Kan ini airnya keruh ya Om ya? Iya. Emang si udang itu kalau makan itu bisa melihat? Kan airnya keruh. Jadi begini, yang pertama, keruhnya air ini memang dipengaruhi dari proses fermentasi pakan dan probiotik yang para pembudidaya lakukan, seperti Om di sini. Jadi ini buih-buih ini air agak kelihatan kurang jernih ini adalah proses dari probiotik atau herbal yang kita berikan, karena kita mahdapnya probiotik. Nah, udang sendiri itu tidak selalu menggunakan penglihatannya untuk mencari makan, tapi mungkin dari aroma, ya, Dari bau, dan memang mereka selalu ada di dekat dengan makan, nalurinya dia akan makan. Karena naluri udang itu memang kerjaannya makan terus, sehingga asupan makan kita nggak berhenti-berhenti pakannya itu. Kalau kita ngedrop, dia akan makan temennya, karena dia agak kanibal, gitu. Dan tanpa melihat dia bisa makan. hebat. Untuk pemberian pakan disesuaikan dengan perkembangan budidaya udang faname itu sendiri. Pemberian pakan sebanyak 2-3 kali sehari. Semakin besar ukuran udang di dalam kolam, semakin banyak pakan yang harus diberikan. Frekuensi pemberian pakan maksimal bisa sampai 6 kali sehari. Sobat ceria, sebagaimana manusia yang namanya penyakit, tentu di dunia hewan pun ada. Dan udang faname ini juga bisa terkena penyakit yang diakibatkan virus atau bakteri. Dan untuk hal semacam ini, Om Ihsan sudah tahu cara mengatasinya agar udang fanamenya tetap terjaga dan sehat. Om, penyakit dari udang faname sendiri, penyakitnya dari mana ya Om? Oh, kalau penyakit udang itu biasanya ada beberapa macam, beberapa jenis. Seperti manusia lah gitu ya, ada beberapa virus penyakit kayak flu, kayak sekarang COVID gitu, virusnya dari makhluk-makhluk juga termasuk udang itu ada. Kalau di kita disebutnya ada WS, HPND, terus ada MIO, ya seperti itulah virus-virus kayak gitu. Dan itu biasanya dipengaruhi cuaca juga bisa, atau memang sedang ada wabah. Dan alhamdulillah kita tentunya sudah mempunyai formula-formula untuk menangani penyakit-penyakit tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om, yang terakhir nih, Ya. tips budidaya udang ini yang harus kita perhatikan itu apa aja ya? Oke. Jadi dalam budidaya ini yang diperhatikan itu dari sebelum kita memulai produksinya itu sangat perhatikan. Pembangunan infrastruktur tambaknya, pemilihan bahan-bahan materialnya, terus setelah itu sebelum produksi kita cek kondisi airnya, kita treatment dulu airnya, kandungan-kandungannya seperti pH, kandungan Fe-nya, DO-nya, salinitasnya dan sebagainya. Itu kita treatment dulu, sehingga bisa dikatakan sebelum kita budidaya udang, kita budidaya airnya dulu. Begitu. Ketika
ketika budidaya air ini sudah berhasil sukses, maka insya Allah ditanam di udang udah akan tumbuh subur dan cepat membesar. Masya Allah Sobat Ceria, banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan dari tambak udang faname ini. Sekarang Sobat sudah tahu kan apa itu udang faname? Kalau begitu saatnya kita pamit ya Sobat. Tetap jaga kesehatan ya selama bulan Ramadan ini. Puasa yang rajin dan selalu isi hari-hari kita dengan ibadah, agar Allah tambahkan pahala kita di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah ya Sobat Ceria, banyak juga ya ilmu yang kita dapatkan dari Om Ihsan ini. Makasih ya Om. Ya, sama-sama. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini Sobat Ceria. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cari tahu